membakar segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Kita katakan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hatiku mau menyembah, hatiku mau menyembahmu. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau. Hai Ren. Ih, rapi banget, mau kemana? Mau ibadah dewasa muda dong. Bentar-bentar, kan dewasa muda lagi nggak ada. Nah, di masa-masa pandemi ini setiap Sabtu jam 5 sore ibadah dewasa muda itu ada di YouTube. Jadi ibadahnya secara streaming nih. Jadi kalau mau join silakan join di channel YouTube Dewasa Muda di IDM GBPS Sawahan Surabaya. Oh, ada juga ya? Ada dong. Emang tentunya. tiap hari apa sih Ren? Tiap hari Sabtu jam 5 sore. Tunggu, sekarang dong? Iya, sekarang. Iya, sekarang ini. Oh wow. Nah, ini ada teman-teman nih ibadah dewasa muda yang sudah menunggu nih di kolom-kolom komentar. Oh, kita sapa dulu yuk. Yuk. Shalom Selamat Ogat. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan memulai nih pada dewasa muda. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Kita akan diisi oleh pujian dan penyembahan, dan tentu saja firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Oke teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, selamat of God yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita, kita bisa berkumpul kembali melalui ibadah online. Sekalipun kita di rumah masing-masing, tapi percayalah bahwa dimanapun saudara berada, di situ Tuhan hadir dan Tuhan akan melawat saudara sekalian. Mari kita berdoa, kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya semua terjadi semua karena anugerah Tuhan. Kami manusia biasa, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa hormat kami hendak menaikkan setiap pujian kami. Kami hendak menaikkan setiap sembah kami kepadamu Tuhan. Berkenanlah Tuhan pada pujian penyembahan kami. Layakkan kami untuk kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau bersuka cita untuk Allah kita. Amin. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na.
Haleluya, ku memujimu Tuhan. Ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas apa? Dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Mu. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Saya mau melihat bahwa jemaat Tuhan pada sore hari ini bersama-sama mengangkat jempolnya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama katakan. Yuk angkat jempolnya dulu. Angkat jempolnya. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila apa? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau raban di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Katakan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapan di kepala Harun, kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku,
kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita daripada Tuhan. Amin. Kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita agar kita benar-benar layak untuk diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan lagu ini sekali lagi. Ujilah aku Tuhan, ujilah kami Tuhan. Apakah kami layak Tuhan di hadirat-Mu Tuhan? Ampuni setiap kami Tuhan yang mungkin kami mulai lari daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali kepadamu Yesus. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan menegur setiap kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Menjadi seorang pemuda yang lebih baik. Menjadi seorang pemuda yang terus memancarkan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kehadirat-Mu, katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan katakan bersama-sama, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Biar lagu ini menjadi doa kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan pujian kami telah menaikkan pujian kami kepadamu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan sore hari ini boleh memberkati setiap kami, dan bahkan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya melalui perkataan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini lama kita tidak bertemu, kita tidak bertatap muka. Tapi puji nama Tuhan, kita masih punya banyak media untuk kita saling berkomunikasi. Sore hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Setiap kita membaca akan firman Tuhan, semakin dalam, seperti berlapis-lapis rahasia akan kebenaran firman Tuhan. Ya, meskipun bahan yang kita baca itu sama, tapi seperti pengalaman saya, setiap saya membaca ada rema yang baru, ada pewahyuan yang baru. Sore hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan alat tulis, kita siapkan Alkitab kita untuk kita bisa belajar. Di ibadah dewasa muda adalah motonya, yang muda didewasakan, yang dewasa berjiwa muda. Kita mau tetap semangat belajar. Di setiap hari Rabu kita ada PA. Kita mau mendalami firman Tuhan bersama dengan tim Komsel. Dan di hari Sabtu ini, kita mau ibadah sama-sama. Kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan tadi dari tim Praise and Worship dan musik. Saatnya kita akan mendengarkan dari sabda firman Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita membutuhkan kelegaan, resting. Bagaimana
Tuhan menawarkan kepada kita untuk mendapatkan kelegaan itu. Kita mau belajar. Kita mau belajar dari perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dari pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, dan saat-saat ini, di tengah pandemi atau tekanan, himpitan, baik itu ekonomi, baik itu pendidikan, susahnya kita bisa belajar dengan online, dengan daring. Dengan ekonomi yang semakin sepi, pekerjaan semakin tidak menentu, dan juga memengaruhi tubuh jiwa roh kita, sehingga kesehatan juga bisa terganggu. Sore hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Matius 11 ayat 25 sampai 26. Kita belajar dulu. Kalau perikop dari bacaan ini dikatakan ajakan dari Tuhan Yesus. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan ucapan syukur. Doa ucapan syukur dari Tuhan Yesus. Jesus prayer of thanksgiving. Kita baca satu pernyataan. Matius 11 ayat 25 sampai 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Dikatakan di sini, aku bersyukur. Thank you. Praise of you, Bapa, kepadamu Bapa. Ucapan syukur. Dia menyatakan kepada orang yang kecil, tapi menyembunyikan kepada orang yang bijak, wise man, atau orang yang pandai, orang clever, orang prudent, bijaksana. Orang yang bijaksana malah disembunyikan. Kenapa enggak pada orang pintar? Kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat 20 sampai 21. "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu." Nah ini, kenapa enggak pada orang pintar? Kenapa? Mereka apa? Ada omong kosong yang tidak suci dan bertentangan dengan iman kekristenan kita. Ketika pengetahuan didasari oleh iman, maka bisa menjadi hikmat. Hikmat yang dikaruniakan oleh iman kepada Tuhan Yesus, itu yang benar dan itu yang kita mau jalani. Tapi ketika pengetahuan itu tidak didasari oleh iman kekristenan, ketika orang pandai mengandalkan kepandaiannya, orang pandai tidak dibukakan rahasia kerajaan surga karena tidak pernah mengalami kuasa Tuhan. Nah itu tadi tentang bagaimana kenapa enggak ke orang pintar. Dikasih pernyataan. Nah berikutnya, kenapa pada orang kecil dinyatakan rahasia-rahasia itu? Dinyatakan. Dalam bahasa Yunani dikatakan epokalupto. Mengungkapkan, membuka pikiran yang terselubung, yang nggak pernah dipikirkan mungkin. Saudara tahu Tuhan memanggil murid-murid Tuhan Yesus bukan dari orang yang pandai. Petrus dan Yohanes dari nelayan. Kenapa bukan Nikodemus yang dari pemimpin agama Yahudi dan orang terpelajar, malah nelayan? Kisah 4 ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Petrus dan Yohanes bukan dari orang yang terpelajar, dari nelayan. Nah, kelahiran Tuhan Yesus sendiri, kenapa kok tidak di hotel yang mewah, di rumah sakit yang internasional, tapi di kandang domba? Dia mau care terhadap orang kecil dan menunjukkan bahwa Tuhan itu contoh orang kecil. Dan Tuhan Yesus sendiri besar dari tukang kayu, bukan dari ahli Taurat.
Di Markus 6 ayat 3 dikatakan, bukankah Yesus itu anak tukang kayu? Padahal Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Tuhan Yesus istilahnya dicemooh, dinyek sebagai tukang kayu. Justru Tuhan bersyukur kepada Allah karena menyatakan kepada orang kecil. Sebelum ayat berikutnya kita tuju tentang bagaimana kelegaan. Justru kelegaan itu diberikan kepada orang kecil. Ayat 25-26 kita belajar tahap bertahap. Satu perikop yang indah ini. Dikatakan orang kecil itu childlike, seperti anak kecil atau babies, seperti baby. Itu orang kecil. Nah, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena ia berkata, atau karena ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang kecil, maksudnya apa? Dikatakan Yakobus 4 ayat 6, orang yang rendah hati. Kita belajar lagi. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, lemah, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 31 selanjutnya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, ketika masih kecil, saya ingin bersaksi para saudara. Saya ingin punya cita-cita menjadi seorang insinyur karena saya seorang insinyur yang sukses. Dan dari perjalanan hidup saya puji Tuhan, saya bisa lulus sarjana teknik sipil. Nah, setelah lulus tidak gampang, saudara. Karena saya berasal dari keluarga yang sederhana. Keluarga yang tidak punya modal, tidak punya koneksi yang pejabat-pejabat atau di orang-orang kaya. Nah, saat itu saya ditawari oleh dosen saya untuk bekerja di perusahaan asing. Nah, saya bilang, saya ini orang biasa. Saya Inggris pun tidak bisa. Bagaimana saya bisa masuk? Dan dosen saya ini saya anggap orang tua saya sendiri. Dia sangat baik. Dia bilang, seperti mancing. Kamu boleh bersyukur, tidak boleh ya sudah. Akhirnya saya maju, saudara. Dan saingan saya, partner saya ini untuk maju itu ada 2 orang, saya dan satu orang teman saya itu. Dan teman saya itu adalah cum laude, lulusan cum laude dari Petra, teknik sipil. Dan saya bisa lulus itu anugerah Tuhan, karena saya harus bekerja sambil kuliah. Karena keluarga kita dari keluarga yang sangat sederhana. Dan puji nama Tuhan kembali. Tuhan mau mengangkat dari orang kecil. Dan saya oleh karena kasih karunia, saya bisa diterima di perusahaan internasional yang cabangnya di seluruh dunia. Saya bisa bekerja bersama orang asing, orang Jepang, orang New Zealand, orang Australia, orang Amerika, orang mana. Saya bisa berhubungan dengan mereka dengan berangkat dari kesederhanaan. Jadi saudara nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir. Itu kejadian kedua kali ketika papa saya dipanggil Tuhan dan saya harus pulang ke Surabaya. Saya melamar di satu perusahaan, juga perusahaan asing antara Jerman dan orang Indonesia. Saya juga bersaing. Teman saya sendiri juga teknik sipil Petra. Dia adalah IPK terbaik di angkatan saya, 3,6 sekian. Saya minder, saudara. Waduh, gimana? Tapi satu lagi, puji nama Tuhan. Tuhan mau mengangkat kita yang kecil. Justru saya yang diterima. Justru saya yang diangkat menjadi kepala cabang di Surabaya. Ya, semua itu tidak ada yang mustahil. Ya, nah, di kondisi seperti ini memang kondisi yang sulit buat kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Nah,
Saudara, apa yang kita hidupi, kayak perusahaan yang saya dirikan, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang besar tidak ada. Tapi justru dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, Tuhan kirim seperti mana. Tiap hari Tuhan kirim. Nah, dari pekerjaan-pekerjaan itu bisa menghidupi perusahaan, membayar karyawan, menghidupi perusahaan saya. Dan tidak ada yang karyawan yang saya PHK. Puji nama Tuhan. Nah, di saat ini ketika kondisi apapun yang saudara alami, Tuhan pasti bukakan jalan bagi orang kecil. Kalau kita sedang mengerjakan pekerjaan yang dinilai kecil atau uang receh, tetap fokus. Fokus. Ketika energi itu kita fokuskan, kita fokus energi kita, perhatian kita pada pekerjaan atau aktivitas tertentu, maka akan tumbuh. Satu CEO dari Motorola, Gary Tucker, mengatakan produsen handphone itu Motorola. Kalau saudara di tahun 2000-an itu ada Motorola yang cukup terkenal. Sukses berasal dari fokus yang terus-menerus pada pembaharuan. Sukses berasal dari fokus yang terus-menerus pada pembaharuan. Di saat ini banyak rekan kita yang jualan online. Yang paling banyak adalah makanan, baik itu yang segar atau frozen food. Kita nggak perlu malu. Pekerjaan kecil, uang kecil, ketika kita fokus, itu akan menjadi pekerjaan yang besar dan menghidupi. Nah, waktu saya menjalankan perusahaan yang saya masuk ketika saya pulang dari Jakarta, itu perusahaan kecil. Nah, pada waktu itu juga Krismon tahun 98. Nah, apa yang harus saya perhatikan? Proyek besar nggak ada, tapi ada satu toko di Wonokromo waktu itu. Toko kecil, dan dia beli 1 dus, 2 dus. Tiap berapa minggu mereka order. Dan puji nama Tuhan, saya antar sendiri naik motor. Ternyata dari order itu yang menghidupi. Jadi bisa bayar perusahaan, bisa mempertahankan perusahaan. Nah, di masa COVID ini, apapun yang saudara lakukan. Tetap fokus, meskipun itu pekerjaan dianggap kecil. Di perusahaan saya bisa menghidupi malah servis AC, pekerjaan taman, membersihkan taman, dan anti rayap. Di samping kita menunggu berkat Tuhan untuk proyek-proyek yang besar. Nah, saya punya satu pengalaman. Ketika kita fokus, maka akan tumbuh. Nah, sebaliknya, dulu di depan rumah saya, di taman saya itu banyak tanaman yang pernah saya cerita beberapa waktu yang lalu. Tanaman tentang kesehatan. Ada serai, ada jahe, ada kangkung, ada banyak. Nah, itu waktu kita lagi banyak di rumah, Cece lagi banyak mengurusi itu. Jadi banyak tumbuh, bersih semuanya. Tapi beberapa hari yang lalu saya pulang, ternyata semua sudah berantakan. Sudah banyak daun-daun kering dan mereka nggak tumbuh. Nah itu, ketika kita memperhatikan tanaman itu, dia akan terapi dan tumbuh. Tapi ketika kita sudah sibuk dengan hal yang lain, kebetulan hari-hari ini kita sudah mulai sibuk dengan banyaknya mulai kegiatan. Dan saya yakin Tuhan akan pulihkan. Nah, tanaman itu mulai tidak tumbuh karena kita tidak fokus. Maka kita harus fokus. Seorang CEO dari Sears Roebuck, perusahaan retail seperti Sogo dan Matahari di Indonesia, itu ada di Kanada, mengatakan apa? Miliki sikap terbuka, berani mencoba hal-hal yang baru. Tuhan bisa memberikan ide-ide kepada kita orang-orang kecil. Nah, ada lagi satu pengalaman. C.J. Walker, putri dari seorang budak. Dia menikah di usia 14 tahun dan menjadi janda di usia 20 tahun. Dia menciptakan produk perawatan rambut yang dahsyat di industri tersebut di Kanada. Diperhitungkan sebagai wanita kulit hitam terkaya di New York tahun 1917. Dia mengatakan apa? Jangan hanya duduk dan menunggu kesempatan datang. Bangkit dan ciptakanlah kesempatan itu. Madam C.J. Walker, pendiri perusahaan manufaktur Madam C.J. Walker. Nah, itu. Mari kita semangat
Nah, kita akan baca lagi 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Tuhan sendiri jika dalam kondisi lemah, kuasanya dalam kelemahan kita, dalam keterpurukan kita, kuasa Tuhan bisa menjadi sempurna. Dan di ayat 26, orang yang kecil yang Allah berkenan. Oke, kita lanjutkan. Bagian berikutnya tentang kedaulatan. Tadi merupakan pernyataan dari Tuhan. Ini kedaulatan. Kita baca Matius 11 ayat 25 sampai 27. Ya Bapa, itulah yang berkenaan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa menyatakan kepada Tuhan, dan kepercayaan diserahkan dari Bapa kepada Tuhan, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan yang mengenal Bapa selain anak. Dan orang-orang dan kita semua diperkenan oleh Tuhan untuk mengenal akan Allah. Nah, Tuhan mempunyai kedaulatan kepada kita untuk mengajak manusia mengenal akan Allah. Kita lanjutkan. Pasal 11 ayat 28 tentang undangan. Nah, ini yang dari rentutan dari 25, 26, 27, 28. Ayat yang sangat terkenal kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang dipanggil? Yang lemah. Tadi orang kecil. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di masa seperti ini kita perlu Tuhan. Uang, kekayaan, perusahaan, pendidikan tidak bisa diandalkan. Awalnya di banyak webinar, web seminar, itu memprediksi begini-begini, asumsi begini-begini, indeks apa, ekonomi akan surut, pasang surut, kesehatan. Tapi sampai saat ini kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tuhan, tolong. Apakah kita mau menerima undangan ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Suatu anugerah yang besar, kita diundang sama Raja dan Juru Selamat kita. Ilustrasi kalau kita diundang pesta, kita masih mikir sumbangan. Wah, kita makan enak tapi harus nyumbang. Tapi kalau yang ngundang ini Bapa, Ayah kita, pasti disiapkan semuanya. Apalagi yang manggil ini Tuhan, Allah, Tuhan Yesus Kristus, pasti akan memenuhi semuanya itu. Dunia tidak bisa menjawab, hanya datang kepada Yesus adalah jawaban. Dari pernyataan, undangan, kedaulatan, apa yang harus lanjutnya? Melakukan. Ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Melakukan, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kalau di luar Kristus merupakan ikatan dan kesukaran hidup. Bedanya dengan kuk yang diberikan oleh Tuhan, itu artinya apa? Ketundukan, ketaatan, atau ketundukan atau ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, kita mau belajar. Jadi kuk yang dipasang, yang diberikan oleh Allah itu bukan kuk ikatan, keterikatan, tapi kuk ketundukan dan ketaatan kita kepada perintah Allah. Nah, tentang belajar. Belajarlah kepadaku. Dikatakan terjemahan lain, let me teach you. Biarlah Tuhan mengajari kita. Karena Tuhan itu, aku lemah lembut. Karena Tuhan itu lemah lembut.
dan rendah hati. Saya beberapa waktu yang lalu membaca tentang kata-kata bahagia. Kita baca Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Arti lemah lembut di sini apa? Di terjemahan lain dikatakan rendah hati. Untuk bisa lemah lembut butuh kerendahan hati. Ternyata dua hal ini yang Tuhan mau. Ketika kita rendah hati dan lemah lembut, maka terikat dengan Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita terus menerus menjadi bagian hidup kita, kita melakukan, kita tunduk akan perintah Tuhan, maka akan terasa enak, tidak menjadi beban. Seperti kalau kita melakukan kesalahan, akan terjadi kebohongan, beban, pikiran. Tapi kalau kita menerima akan kuk dari firman Tuhan, melakukan ketundukan dan ketaatan, kita akan lepas dari beban yang bersalah, rasa bersalah. Kalau hidup kita sudah menyatu dengan firman Tuhan, apalagi semua akan terasa ringan. Makanya dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Karena jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Nah, akan terasa ringan. Apalagi menjalani hidup kita ini perlu Tuhan. Bagian yang paling penting, setelah semua itu dinyatakan, ada kelegaan, resting. Kelegaan itu resting. Kalau saudara di jalan tol, apalagi Jakarta, Surabaya sudah ada tol, itu ada namanya rest area. Kalau saya drive gitu, 2-3 jam, saya mulai capek, mulai penat, mulai terasa berat, maka kita berhenti di tempat rest area. Kita bisa ke kamar kecil, kita bisa makan, minum, kita bisa beristirahat, tidur mungkin sebentar. Jadi kita disegarkan, ada rest area, ada resting, ada kelegaan. Tuhan memberikan apa? Kelegaan. Kelegaan itu bisa diartikan kemerdekaan, freedom. Kita dilepaskan, dibebaskan. Dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kelegaan itu datang dan kita dapatkan, maka jiwa kita menjadi tenang. Jadi beberapa bagian yang sore hari ini kita belajar. Satu pernyataan, bersyukur karena kasih karunia Tuhan terhadap orang kecil. Yang kedua, kedaulatan. Tuhan memperkenalkan Allah kepada manusia. Satu anugerah. Undangan. Marilah datang. Tuhan memberikan undangan. Mari datang. Kalau kita nggak mau datang, ya salah kita sendiri. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita pikul kuk, melakukan ketaatan, ketundukan akan firman Tuhan. Kita mau belajar rendah hati dan lemah lembut. Maka apa? Upahnya apa? Kelegaan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita diberikan kelegaan. Upah kita kelegaan dan jiwa kita akan tenang. Jangan merasa kecil atau rendah diri. Mari kita responi panggilan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Resting. Kelegaan dari Tuhan. Mari kita baca ayat yang terakhir. Matius 119 ayat yang ke-45. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Sebab aku mencari titah-titahmu. Seperti Mazmur dikatakan, mari kita hidup. Aku hendak dalam kelegaan. Aku hendak dalam resting. Lepas dari beban. Lepas dari semuanya itu. Sebab aku mencari titah-titahku. Aku mencari firman. Aku mencari kehendak Tuhan. Mari kita mencari kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan buat hidup kita. Amin. Saya punya kerinduan untuk bisa menyanyi bersama saudara satu lagu tentang Bapak yang setia. Bapak kau setia. Bagaimana Tuhan memberikan kita ketenangan, kelegaan, karena Bapak kita adalah Bapak yang setia. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan dari atas. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan satu kali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Engkau sudah memberikan kami ketenangan, Engkau sudah memberikan kami kelegaan Tuhan. Kami mau datang, kami mau memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Kami yang lemah dan letih lesu, berbeban berat, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Berikan kami kelegaan, kelepasan Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
biarlah firman-Mu itu melekat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sesudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, gimana teman-teman? Kita udah mengikuti ibadah, kita udah puji-pujian, kita udah dengerin firman. Pasti terberkati banget ya. Tentu dong, harusnya terberkati. Nah teman-teman, saya mengingatkan kembali nih, jangan lupa setiap hari Rabu kita ada komsel jam 7 malam. Ingat, ada komsel jam 7 malam. Komselnya online. Iya dong, melalui Zoom. Sip dong. Nah, tentu saja. Jadi teman-teman, komselnya ini nggak membosankan loh, tenang, menarik, tentu menarik. Mau apa saja? Penasaran kan? Ayo penasaran ya. Saksikan aja nanti hari Rabu jam 7 malam. Penasaran nggak? Penasaran? Oh iya, katanya kalau misalnya kita mau ikut online, komsel online, mesti menghubungi ini nih, nomor WA di bawah ini. Nah iya teman-teman, bisa lihat di bawah ini ada CP dari PIC Komsel. Yes. Silakan teman-teman yang mau bergabung bisa menulis nomor telepon dari bawah Iya. ini. Ramah kok PIC-nya. Oh tentu dong, ramah dong, harus ramah-ramah supaya teman-teman bisa bergabung dengan baik. Iya. Oh ya teman-teman, jangan lupa ikuti ibadah raya online setiap hari Minggu jam berapa Ren? Jam 6 pagi dan 15.30 sore. Hanya di channel ini ya. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack, but now there's no looking back. I'm moving forward cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down yet. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Kita minggu depan ketemu lagi nggak sih Ren? Tentu dong, selama kita masih pandemi seperti ini, kita tetap menjangkau teman-teman yang ada dari ujung Indonesia Wih. sampai ke ujung Indonesia lagi gitu kan, dari Aceh sampai Papua. Kita tetap menjangkau teman-teman, kita masih berelasi supaya tetap semangat. Ya nggak apa-apa ya, kita di rumah masing-masing dulu. Yang penting hati kita tetap bersatu. Oke? Sampai Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan depan ya. ya. Soulmate of God, semangat! Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mengucap syukur karena firman Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu buat kami, supaya kami ini boleh berjalan sesuai firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, yang dimanapun kami berada, Engkau sertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah besok Tuhan, hari Minggu pagi dan sore Tuhan. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, Engkau urapi Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kesegaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, cinta kasih dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan, amin. Shalom, selamat malam, sampai jumpa. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang mengatakan Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup.